Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Home dengan saya Anwar. Di mana di channel ini kita akan memaparkan atau mempresentasikan atau menjelaskan kepada kalian semua mengenai perumahan atau properti yang recommended untuk dimiliki atau sekedar investasi. Kali ini saya akan menjelaskan kalian semua ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa investasi properti atau perumahan di masa pandemi ini sangat menarik, bahkan menurut saya sangat menguntungkan. Well, apa saja itu akan saya jelaskan pada ulasan-ulasannya berikutnya. Tapi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol loncengnya, jangan lupa itu ditekan. Lalu kemudian ada gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian video ini di share ke teman yang lainnya, kemanapun juga, ke seluruh dunia, melalui Facebook, WhatsApp, atau media sosial yang lainnya yang kalian miliki. Jangan lupa sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau ingin kalian tambahkan mengenai ulasan kita kali ini. Well, ikuti terus video ini sampai habis. Nah, hal yang pertama adalah bahwa semua orang tahu dan sangat meyakini bahwa hunian adalah kebutuhan mendasar yang dijadikan sebagai tempat berlindung dari berbagai ancaman dan tempat beristirahat. Rumah menjadi kebutuhan utama hampir semua orang, yang menjadi lebih produktif jika memiliki hunian yang lebih baik dan lebih nyaman tentunya. Rumah menjadi tempat untuk mendapatkan inspirasi baru agar lebih sukses dan lebih berkembang pastinya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan rumah yang menjadi tempat hunian terbaik atau the best, harus benar-benar bisa memilih yang terbaik sehingga tidak menyesal di kemudian hari karena ternyata salah pilih hunian yang dipilihnya itu kurang sesuai dengan ekspektasinya. Yang kedua adalah keuntungan paling mendasar daripada investasi aset properti berupa tanah atau bangunan perumahan adalah karena harganya yang sangat berpotensi atau sangat potensial untuk terus meningkat. Ya, tergantung areanya. Apakah berada di lokasi yang rentan mengakibatkan penurunan nilai atau tidak. Ini misalkan loh ya, misalkan di area yang rawan banjir atau rawan kebakaran, hingga kondisi keamanan lingkungan sekitar yang menjadi faktor penentunya. Selama di luar daripada beberapa hal yang saya sebutkan tadi, tentu nilai aset yang potensial terus meningkat akan sangat menjanjikan dan bahkan bisa menjadi tabungan terbaik jangka panjang demi kebutuhan masa depan yang lebih baik tentunya dan lebih sukses pastinya. Yang ketiga adalah selain keuntungan yang terus meningkat, investasi di perumahan juga cenderung memiliki resiko yang cukup rendah. Apalagi jika kita memilih perumahan premium yang properti itu atau yang perumahan itu didevelop oleh pengembang-pengembang terkenal seperti di Kupa Royal Park untuk level atau tipe yang paling basic atau Dewi Bunga, lalu kemudian ada Royal Central Land, lalu kemudian lavanya by Ciputra, Citra Land Thalassa City atau FKS Thalassa City, hingga Sumarekon Mutiara. Yang jelas mereka adalah pengembang berpengalaman yang ya dengan perencanaan yang matang serta kualitas lingkungannya hingga bangunan yang istimewa menjadikan resiko penurunan nilai oleh karena kerusakan atau hal lainnya semakin minim pastinya. Dengan keuntungan yang menjanjikan dan potensi kerugian yang super minim itu tentu membuat kita sangat yakin dan gak perlu berpikir panjang atau gak perlu banyak berpikir untuk mengambil keputusan apakah kita mengambil rumah atau properti di tempat itu atau enggak. Yang keempat, Kota Makassar dan sekitarnya adalah merupakan wilayah yang menjadi wajah daripada Indonesia Timur. Hal ini terus berkembang seiring dengan perkembangan pembangunan fasilitas umum seperti bandara, jalan tol, dan sebaiknya yang memacu para pengembang untuk berinvestasi dan membangun hunian di area Makassar dan kota penyangga di sekitarnya tentunya. Ada sangat banyak atau ada banyak sekali jenis perumahan yang dibangun oleh segitu banyak pengembang yang ada di kota ini, mulai dari yang rumah subsidi yang harganya di bawah angka 200 jutaan hingga rumah mewah yang harganya tentu itu miliaran bosku. So, Makassar menjadi tujuan investasi yang paling meyakinkan menurut saya, khususnya untuk Indonesia bagian timur selain Surabaya. Yang kelima adalah selain potensi penghasilan dari nilai aset yang terus melambung tinggi, naik terus dan seterusnya, rumah atau perumahan yang dibeli juga bisa dioptimalkan lagi dengan menyewakan ke orang yang lagi butuh hunian. Misalkan karyawan perusahaan yang lagi penempatan kerja di Makassar untuk sementara, atau bahkan kepada mahasiswa yang lagi menempuh atau menuntut pendidikan
di Kota Makassar. Ya, tentu dengan perjanjian atau dengan membuat perjanjian kepada penghuninya agar benar-benar penghuni atau penyewa rumah itu menjaga dan merawat asetnya agar tidak menjadi menyusut nilainya karena kondisi aset yang tidak terawat akan membuat nilai penyusutan atau menyusut nilainya secara cepat. Yang keenam adalah salah satu daya tarik investasi properti atau perumahan adalah karena fisik properti atau perumahan itu dapat dilihat dan dipantau secara langsung pengembangannya. Bahkan bisa dinaikkan nilainya dengan renovasi atau penambahan bentuk bangunan. Ya, semua itu balik lagi ke pengembangnya, entah itu diizinkan atau tidak, karena ada beberapa pengembang yang tidak membolehkan untuk kita merubah bentuk bangunan. Ya, semua balik ke selera, karena biasanya pengembang-pengembang seperti itu menjanjikan nilai investasi atau nilai kenaikan angka dari rumah itu terus meningkat. Setidaknya dengan bentuk fisik bangunan investasi yang terlihat, ini menjadikan kita lebih yakin dan tentu lebih termotivasi untuk terus berinvestasi, khususnya di dunia properti. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah bahwa investasi perumahan atau properti ini suatu saat bisa, ya suatu saat loh ya, misalkan kondisi terdesak, bisa dijadikan agunan jika misalkan kita lagi butuh dana untuk pengembangan usaha atau untuk kebutuhan dana mendadak lainnya, misalkan kita lagi sakit atau gimana. Itu bisa kita lakukan sebagai langkah taktis untuk kita untuk kita menangkal atau menjadikan itu sebagai solusi terhadap permasalahan finansial yang sedang kita hadapi. Well, teman-teman sekalian, itu adalah 7 hal menurut saya, menurut kami, menurut A4 Home, alasan mengapa investasi properti, khususnya perumahan, itu sangat menjanjikan bahkan di masa pandemi kali ini. Ya, kita tahu dunia usaha atau dunia bisnis atau perekonomian lagi ngap-ngapan, lagi sedang berusaha untuk survive, ya masih dalam fase survive. Terus ya mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terus berkembang lagi dan meningkat lagi sehingga dunia bisnis atau perputaran ekonomi itu semakin lebih baik lagi. Tapi satu hal bahwa investasi properti itu sangat menjanjikan dan ya bisa menjadi ajang atau bisa menjadi pilihan terbaik pada saat kita berada di masa sulit seperti sekarang. Semoga ini menginspirasi kepada teman-teman semua. Semoga ini menjadi tambahan referensi atau masukan untuk kalian yang sedang bingung apakah ingin berinvestasi di hal lain atau berinvestasi di dunia properti. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata, dan kita akan ketemu pada ulasan-ulasan properti atau perumahan lainnya. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.